Halo, perkenalkan nama saya John Olivia dengan NIM 535230004. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang review dari vlog ke-12 kelompok yang sudah diupload. Untuk kelompok pertama, judul video itu kurang sesuai dengan isi dari si video. Kenapa? Karena judul videonya itu lebih menekankan di proses sebelum otomasi. Namun secara keseluruhan video itu hampir kebanyakan lebih berfokus pada proses setelah otomasi yang menjelaskan tentang teknologi yang canggih. Nah, kedua itu juga minimnya visualisasi proses sebelum otomasi dan tidak muncul muka perwakilan dari kelompok. Untuk kelompok kedua, itu kurangnya visualisasi sebelum otomasi atau manual. Penonton tidak mendapatkan gambaran visual yang jelas tentang bagaimana proses manual dilakukan pada zaman dulu. Dan kemudian yang kedua itu adalah pembacaan narasi yang terlalu monoton. Juga yang ketiga tidak muncul muka perwakilan dari kelompok. Lalu untuk kelompok ketiga, itu ada ending yang tidak nyambung dengan keseluruhan isi video yang bersifat edukatif. Untuk kelompok 4, gaya pembacaan narasinya itu terlalu membosankan sehingga membuat penonton tuh cenderung mengantuk dan ada juga sedikit minor mispronunciation. Lalu untuk kelompok 5, itu adanya tidak kesesuaian bahasa, di mana judul video itu menggunakan bahasa Inggris, namun keseluruhan kontennya itu atau narasinya menggunakan bahasa Inggris. Lalu juga ada kesalahan mispronunciation, contohnya itu adalah menyebut doodle yang seharusnya noodle pada durasi ke 4 menit lewat 22 detik. Lalu untuk kelompok ke-6, itu opening yang sangat lama dan canggung. Kedua itu adalah penyajian naskah video yang terlalu formal dan kaku. Lalu juga ada kesalahan pengucapan istilah atau mispronunciation. Lalu di kelompok 7, itu yang pertama kurangnya kesesuaian antara judul dan kebanyakan isi konten. Yang kedua itu penjelasan di bagian otomasi terlalu general dan tidak spesifik. Dan yang ketiga itu tidak muncul muka perwakilan dari kelompok. Lalu untuk kelompok 8 itu konten iklan scam di akhir video. Lalu yang kedua, visual yang tidak konsisten dengan narasi. Dan yang terakhir itu tidak muncul muka perwakilan dari kelompok. Lalu untuk kelompok 9 itu, narasi yang tidak baku dan terbata-bata, penjelasan proses yang berbelit-belit dan tidak muncul muka perwakilan dari kelompok. Dan untuk kelompok 10 itu, ada typo pada judul video, kesalahan pengucapan atau istilah belibet, dan isi konten terlalu umum. Lalu untuk kelompok 11 itu tidak muncul muka perwakilan dari kelompok. Dan untuk kelompok 12 itu ada konten meme di akhir video yang terasa aneh. Suara yang digunakan adalah suara robot transformer yang sedikit membuat telinga sakit. Tidak tersedia caption yang dapat dibaca untuk mendukung audio yang kurang jelas dan juga tidak muncul muka dari perwakilan kelompok. Epson RC Plus 7.0 adalah software yang digunakan untuk melakukan simulasi, pemrograman, konfigurasi, dan debugging robot Epson dalam lingkungan virtual. Model robot yang digunakan adalah Epson Skara T3401S. Dalam simulasi, program utama berisi pengaturan dasar seperti aktivasi motor, mode daya, kecepatan akselerasi, tool, serta loop eksekusi. Program ini juga memanggil subprogram pick and place saat input diaktifkan. Pada fungsi pick and place, robot bergerak dari posisi home, menuju koordinat objek, mengaktifkan gripper, mengambil benda bernama C1, lalu kembali menempatkannya pada posisi yang telah ditentukan. Selain simulasi, praktikum aktual dilakukan dengan mengenali komponen robot, seperti lampu indikator, tombol kontrol, connection ports, sistem I/O, serta proses penghubungan robot ke perangkat melalui Epson RC+. Melalui praktikum ini, mahasiswa mempelajari dasar pemrograman robot industri, integrasi software hardware, serta proses pick and place yang aman, sistematis, dan efisien sebagai bagian dari sistem otomasi modern. Sekian dari saya, terima kasih.